application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini kalau Anda lihat ini settingnya beda ya, karena ini saya sedang dalam perjalanan sebut saja holiday ya. Jadi ini ada di kamar hotel dengan cahaya seadanya. Jadi mohon maaf kalau videonya agak kurang sempurna gitu ya, mohon dimaklumi. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan pemberantasan judi online yang terakhir-terakhir ini mulai diributkan oleh netizen gitu ya. Ada lingkaran dari PDIP yang terlibat. Nah, kita lihat bener nggak nih ya, ada lingkaran dari PDIP yang terlibat. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa kita lihat yang ringan dan yang lucu dulu nih. Nah, kita lihat dulu ini satu nih ya, ini menarik nih. Ini kita tahu kan waktu itu ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Bara Kemang. Saya lupa singkatannya apa. Yang dikomandani oleh Marwan Batubara dan Refli Harun. Ya, mereka bertemu dengan DPD RI, minta untuk mengadili Jokowi dan memaksulkan Gibran sebagai wapres. Ya. Waktu itu kan beritanya seakan-akan DPD itu mau menindaklanjuti pengaduan mereka ya. Tapi di sini ada cuitan dari Romeo, kita lihat ya. Amsyong dan Gagal Maningson katanya ya. Anggota DPD RI mengklarifikasi video yang beredar soal kedatangan Refli Harun dan The Gang katanya ya. Yang di-framing seolah DPD RI menyetujui keinginan atau kemauan atau aspirasi mereka. Ya, kaum vokal Bin Sengkuni mengenai pemaksulan Gibran dan adili Jokowi. Ya, nah di sini kalau dari cuitannya kalau lebih komplit, nah dikatakan juga bahkan DPD RI merasa dijebak oleh mereka atas pemberian goodie bag yang bertuliskan adili Jokowi. Nah, sebagai pembelajaran buat seluruh instansi pemerintah agar lebih waspada untuk menerima mereka dan sebagai pemasukan buat media-media mainstream lebih selektif untuk menyajikan berita yang akurat atau valid agar mencerdaskan bukan menyesatkan masyarakat atau publik. Iya, seperti channel saya kan mencerdaskan gitu ya, bukan menyesatkan. Bagus ini. Lanjut. Nah, ini ada berita sekilas mengenai Ronald Tanur nih ya. Ronald Tanur. Nah, ntar ada lagi nih, tapi ini dulu nih ya. Ternyata Ronald Tanur yang didakwa membunuh kekasihnya dan dibebaskan oleh 3 hakim karena ditenggarai menyuap melalui bekas pejabat MA Sarof apa gitu namanya, panjang lupa gitu ya. Nah, sekarang ibunya Ronald Tanur ya juga jadi tersangka. Karena kenapa? Ibunya Ronald Tanur meminta temannya yang sebagai pengacara itu, Lisa Rahmat, untuk membebaskan anaknya. Ya, tentu ujung-ujungnya ada suap menyuap gitu ya. Makanya ibunya jadi tersangka juga. Nah, kemudian kita tahu di kalangan para ya nyinyiran gitu ya, yang masing kesel sama Pak Jokowi karena tidak dukung Ganjar tapi dukung Prabowo, dia selalu membuat narasi. Nah, ini terbaru nih, ada cuitan dari Z. Benar juga nih cuitannya. Dia bilang, setelah jadi presiden, Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Itu yang dinarasikan ya oleh para haternya Jokowi.
Dikatakan Prabowo akan meninggalkan Jokowi, tidak dianggap lagi hubungan retak. Itulah narasi-narasi halu katanya ya. Novel picisan ala geng Lobet yang 16% gitu ya. Anak abah terlebih yang cuma pemuja Prabowo tapi benci Pak Jokowi. Kasihan dia, padahal Prabowo baru saja mengunjungi Pak Jokowi makan malam ya, terus diantar ke bandara untuk pulang ke Jakarta ya. Nah, oleh karena itu TK 007 mencuit ini sindiran gitu ya. Prabowo seakan-akan diilustrasikan menyapa Pak Jokowi. Malam Pak Jokowi bilang malam juga Pak Prabowo. Ini kan waktu ke Solo ya. Pak Prabowo bilang, "Pak, minta daftar koruptornya lagi dong. Yang kemarin sudah habis ditangkapi." Jokowi cuman senyum aja bilang, "Hehehe, ayo masuk." Oke, nah mantap banget ini. Nah, kemudian penangkapan dan juga penyidikan, penetapan dan segala macam deh ya terus berlangsung. Itu pun belum dalam rangka mau 100 hari, baru 10 hari lebih lah, dan sekarang ini sudah 12-13 hari ya. Di sini contohnya KPK juga ikut kerja keras nih ya. Dia sita uang 2,4 miliar terkait kasus Taspen ya. Kemudian ada lagi nih kejaksaan ya, KPK dan kejaksaan seperti adu lomba. Siapa paling cepat atau paling banyak menetapkan tersangka korupsi. Nah, ini kejaksaan ya kan menetapkan ini Ditjen Perkeretaapian ya. Ya, tersangka korupsi rugikan negara 1 triliun. Wih, yang kalau saya tidak salah nama Hasto disebut-sebut di dalam kasus ini ya. Hasto Sekjen PDIP. Nah, kemudian KPK juga nggak mau kalah ganas nih dari kejaksaan. Dia terbitkan surat penangkapan untuk Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbirin Nur. Waduh, gencar ini ya, nangkepin koruptor terus. Nah, menariknya, ya kan tadi saya sudah katakan sepertinya gencar nih ya. Nah, kita lihat lagi, ini ada suatu video ini menarik. Yuk kita simak dulu sebelum saya bahas videonya. Mari. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 November 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton selama 3 jam, maka penyidik menetapkan PB sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 62 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 3 November 2024. Padahal hari Minggu gitu ya, kejaksaan menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian ya dari Kementerian Perhubungan, yaitu Prasetyo Budi Cahyono. Ayo, kurang apa hari Minggu? Ya, hari Minggu. Buset, ini luar biasa. Oke, kita lanjut lagi deh. Nih. Di sini Kay mencuit bahwa belum 100 hari kerja aja Prabowo langsung tancap gas, gerak cepat kerjanya ya. Koruptor ditangkap-tangkapi. Wih. Judi online diberantas, kesehatan dan pendidikan ditingkatkan, pertanian terus dikembangkan. Masyarakat pun melihat dengan jelas kinerja baik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, yang masih mau nyinyir, monggo. Oke. Kemudian, nah ini dia nih, anak muda ya, nah kita masuk nih soal judi online ya. Ini anak muda
ternyata anak muda ini namanya Adi Kismanto alias Valen ya, yang menjadi kaki tangan judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital ya, bergelimang harta katanya ya, kawin lagi tapi tidak menafkahi anaknya sendiri ya. Nah ini dia, jadi Adi Kismanto ternyata bukan kroco, tapi bersama Zulkarnain Apriliantoni menjadi otak maraknya judi online di Indonesia. Malah para bandar-bandar itu berada di bawah kekuasaannya. Lah iyalah, pada minta tolong sama mereka untuk mengamankan websitenya agar jangan diblokir. Nah, sudah pernah saya bahas ya, Zulkarnain Apriliantoni, mantan komisaris Hotel Natur Indonesia atau apa gitu ya, lupa saya ya, yang berada di bawah Kementerian Pariwisata Sandiaga Uno waktu itu ya, tapi dia sudah tidak menjabat lagi. Tapi dia dekat dengan waktu itu ya, dengan Ganjar, Ganjar sebagai capres PDIP ya. Kalau tidak salah juga jadi anggota tim ses Ganjar Mahfud ya. Bayangkan ya. Berarti dia dekat atau ada di dalam lingkaran PDIP. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sekali lagi update dari kasus judi online ini yang tentu saja tadi melibatkan Valen dan Apriliantoni ya. Totalnya kemarin 14, sekarang sudah 16. Kan saya sudah bilang nambah terus nih. Ini update dari Partai Sosmed ya. Dari sini katanya nanti akan terungkap lagi hubungannya dengan pejabat yang lebih tinggi. Nah, kita lihat saja, semoga Tuhan melindungi Pak Prabowo katanya ya. Nah, ini juga cuitan dari Partai Sosmed ya. Tidak usah dipolitisir cuk katanya ya. Jika diusut semua juga kena kok katanya ya. Mending bersikap seperti kami. Siapapun yang terlihat urusan judol kita hajar bersama tanpa mempertimbangkan urusan dukung-mendukung politik. Jadi maksudnya Partai Sosmed, kalaupun ada orang dari kubu Pak Prabowo, ya, karena ada juga yang berkomentar, itu kan yang disikat-sikatin kan bukan temannya Pak Prabowo, memang musuh politiknya. Kita lihat nanti ya, apakah dengan demikian Pak Prabowo juga melindungi sekutunya? Ya, saya rasa tidak. Jadi di sini dalam cuitan Partai Sosmed, kalau Anda lihat fotonya itu ya, si Apriliantoni itu pakai tanda panah itu ya. Seberangnya siapa itu? Ganjar. Sebelahnya siapa? Itu PDIP semua itu. Ya kan? Nah, ini menunjukkan kedekatan dia. Dia juga pakai baju merah. Jangan-jangan dia juga anggota atau politisi PDIP. Ya. Waduh. Kemudian ada cuitan dari Rai Raka. Apa benar ini? Wah. Kita lihat nih ya videonya. Ini videonya menarik. Anda nilai sendirilah ya videonya ya. Itu sengaja suaranya saya matikan karena ada latar belakang musik yang mungkin punya copyright ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Partai Sosmed mengkritik bocor alus ya. Noh, kenapa bocor alus tidak memberitakan soal judi online? Dianggap
judi online itu tidak sepenting isu Pak Jokowi yang disuruh tidur di sofa oleh Ibu Iriana. Atau mungkin juga dianggap membahayakan sponsor utama mereka. Paling nanti jika pun dibahas akan dilokalisir ke Budi Ari. Ya kan, orang sekarang sudah terutama dari PDIP mau menembak Budi Ari, mantan Menkominfo, ya kan? Tapi padahal di balik itu juga ada Apriantoni, ya, yang tadi pakai baju merah, yang ditenggarai politisi PDIP, ya. Jadi Partai Sosmed mencurigai bocor halus kayaknya tidak akan bahas nih soal Zulkarnain Apriantoni, tapi ujung-ujungnya bahas soal Budi Ari, mantan Menkominfo, oke? Jadi Bapak Ibu semua, inilah perkembangan terakhir ya dari giatnya Pak Prabowo dan tim di pemerintahannya memberantas korupsi, judi online, dan lain-lain. Ya, tentu kita berharap contohnya khususnya dalam kasus judi online, siapapun yang terlibat, mau itu orang dekatnya Pak Prabowo atau bahkan misalnya yang seperti sedang dipergunjingkan, yaitu Zulkarnain Apriantoni yang ada dalam tanda kurung dalam lingkaran PDIP, kalaupun dia benar terlibat, siapa di balik dia juga yang terlibat. Ya, itu semua harus diungkapkan. Dan saya yakin Pak Prabowo kali ini akan serius mengungkapkan ini sampai ke akar-akarnya. Jadi kita kasih waktu, kita tunggu, ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.